Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalamu mabar. Di presentasi kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas strategi efektif menguasai grammar, fokus pada written expression. Group members yaitu Anissa Fitri, Muhammad Firsa Yasin, Andi Abrar Hidayat, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ramadana. Pengertian dan karakteristik grammar. Grammar Part B adalah salah satu bagian dari tes structure and written expression dalam TOEFL yang menguji kemampuan peserta untuk mengenali kesalahan tata bahasa dalam sebuah kalimat lengkap. Grammar Part B lebih fokus pada pengenalan kesalahan dalam struktur kalimat yang sudah lengkap. Karakteristik utama grammar Part B adalah: pertama, soal berupa kalimat utuh yang terbagi dalam beberapa bagian. 2. Hanya satu bagian yang mengandung kesalahan tata bahasa. 3. Kesalahan tersebut bisa berupa bentuk kata yang salah, kesalahan struktur kalimat, kesalahan pengguna kata kerja, preposisi, atau kata sambung. 4. Soal ini menuntut ketelitian tinggi karena kesalahan sering tersembunyi dan tidak langsung jelas terlihat. 5. Peserta harus memahami aturan tata bahasa dengan baik untuk mengidentifikasi kesalahan tersebut. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian jenis-jenis kesalahan tata bahasa yang sering muncul di grammar part B. Grammar part B dalam TOEFL menguji kemampuan peserta dalam menganalisis kesalahan tata bahasa pada kalimat yang sudah lengkap. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kesalahan yang paling sering muncul beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, kesalahan subject-verb agreement atau kesesuaian subjek dan kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja harus disesuaikan dengan subjek kalimat dalam hal jumlah. Kesalahan ini terjadi ketika kata kerja tidak sesuai dengan subjeknya. Contohnya, contoh yang salah, she go to school every day. Contoh yang benar, she goes to school every day. Nah, kalimat ini membahas kegiatan rutin atau everyday, sehingga menggunakan simple present tense. Nah, dalam aturan subject verb agreement, subjek she adalah orang ketiga tunggal. Nah, sehingga kata kerja utama go harus diberi akhiran s. Nah, menjadi goes. Ini adalah kesalahan umum pada TOEFL karena seringkali peserta lupa bahwa kata kerja berubah bentuk pada orang ketiga tunggal dalam present tense. Yang kedua, ada kesalahan penggunaan tense atau waktu kata kerja. Nah, tense menunjukkan yang terjadi. Kesalahan ini muncul ketika peserta memakai waktu yang tidak tepat sesuai konteks kalimat. Misalnya, mencampur waktu lampau dengan sekarang dalam satu kalimat tanpa alasan yang jelas. Contohnya, he is going to the market yesterday. Contoh yang benar, he went to the market yesterday. Kata yesterday jelas menunjukkan kejadian di masa lampau, maka seluruh kalimat harus menggunakan past tense. Penggunaan is going adalah present continuous tense dan tidak cocok dengan keterangan waktu lampau. Oleh karena itu, bentuk kata kerja yang benar adalah when, bentuk lampau dari go. TOEFL sering mengetes kecocokan antara keterangan waktu dan bentuk kata kerja. Yang ketiga, kesalahan penggunaan preposisi. Preposisi adalah kata yang menunjukkan hubungan antara kata dalam kalimat. Nah, salah penggunaan preposisi bisa mengubah makna atau membuat kalimat menjadi salah. Contoh yang salah itu she is good in math. Contoh yang benar, she is good at math. Meskipun dalam bahasa Indonesia kata di bisa diterjemahkan sebagai in, dalam kolokasi bahasa Inggris, ungkapan yang benar adalah good at ketika menyatakan keahlian atau kemampuan dalam suatu bidang. Ini bukan hanya soal arti kata, tapi soal kolokasi idiomatik yang sering keluar di TOEFL karena memerlukan kepekaan terhadap frase umum. Yang keempat, kesalahan penggunaan kata sambung atau conjunction. Kata sambung menghubungkan dua klausa atau kalimat. Nah, kesalahan penggunaan kata sambung dapat membuat hubungan kalimat menjadi tidak logis atau rancu. Contoh yang salah, I want to go, but he is coming. Contoh yang benar, I want to go, but he don't want to. Kata
sambung but menunjukkan pertentangan antara dua clause. Pada kalimat salah, bagian kedua he is coming tidak jelas maksud pertentangannya terhadap klausa pertama. Dalam versi yang benar, but he doesn't want to menunjukkan konflik langsung atau pertentangan keinginan yang lebih logis. TOEFL sering menyajikan kalimat ambigu seperti ini untuk menguji logika dan hubungan antar ide. Yang kelima, kesalahan struktur kalimat atau susunan kata. Nah, bahasa Inggris memiliki aturan untuk urutan kata dalam kalimat. Nah, kesalahan ini terjadi ketika kata-kata ditempatkan secara tidak tepat sehingga kalimat menjadi tidak alami atau sulit dimengerti. Contoh yang salah, she always is late. Contoh yang benar, she is always late. Urutan kata yang benar dalam kalimat bahasa Inggris adalah subject plus auxiliary verb atau is plus adverb plus main verb atau predikat. Nah, menaruh always sebelum is dalam kalimat tersebut membuat susunannya tidak alami dan melanggar aturan tata bahasa standar. Nah, TOEFL menguji kepekaan terhadap urutan kata, terutama saat menyisipkan adverb. Yang keenam, kesalahan penggunaan kata benda dan kata ganti. Kesalahan ini termasuk dalam penggunaan bentuk jamak, bentuk kepemilikan, atau konsistensi kata ganti. Contoh yang salah, each of the student have a book. Contoh yang benar, each of the student has a book. Kata each, walaupun mengacu pada kelompok, secara tata bahasa dianggap subjek tunggal, sehingga kata kerja harus juga berbentuk tunggal atau has. Kesalahan ini banyak terjadi karena peserta terjebak oleh kata benda jamak setelah each of. Padahal kata yang memengaruhi verb adalah each. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan yang selanjutnya, strategi dan tips efektif menghadapi grammar part B menurut peserta untuk mengidentifikasi satu bagian kalimat yang mengandung kesalahan tata bahasa dan bagian kalimat yang dibagi. Kesalahan ini bisa sangat halus sehingga perlu ketelitian dan teknik khusus agar dapat ditemukan dengan tepat dan cepat. Berikut ini strategi dan tips langkah untuk menghadapi bagian ini. Yang pertama itu, kuasai aturan tata bahasa dasar yang sangat sering muncul. Seperti peserta harus memahami dengan baik aturan-aturan penting dalam bahasa Inggris seperti subject verb agreement, tenses, proposisi, konjungsi, pengguna kata, kerja modal, dan struktur kalimat. Dan yang kedua, baca kalimat secara menyeluruh dan teliti. Jangan terburu-buru menjawab, bacalah kalimat lengkap dan periksa bagian per bagian secara perlahan. Ini sangat penting agar kesalahan yang tersembunyi tidak terlewat. Dan yang ketiga, ada perhatikan hubungan antara bagian kalimat, yang dimana cek dulu apakah subjek dan kata kerja sudah sesuai, dan apakah kata depan tepat, dan apakah ada kesalahan dalam penggunaan kata kerja bentuk kedua, ketiga, atau bentuk continuous. Dan yang keempat, ada gunakan teknik eliminasi untuk membandingkan setiap bagian kalimat. Jika kamu yakin satu atau dua sudah benar, fokuskan pencarian kesalahan pada bagian lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan salah pilihan. Dan yang kelima, ada fokus pada kesalahan yang sering terjadi, yang dimana biasanya kesalahan dalam grammar part B ini sering terkait dengan kesalahan subjek dan kata kerja yang tidak sesuai, penggunaan tense yang tidak tepat, preposisi yang salah atau tidak sesuai konteks, penggunaan kata kerja modal dengan bentuk kata kerja yang salah, dan kesalahan struktur kalimat seperti urutan kata yang kacau. Dan keenam, jangan terlalu fokus pada makna kalimat, yang dimana terkadang kalimat terlihat masuk akal secara arti, tetapi secara tata bahasanya salah. Lalu fokuskan perhatian pada aspek tata bahasa, bukan hanya pada makna kalimatnya saja. Dan yang ketujuh, ada latihan soal secara rutin, yang dimana melatih diri dengan soal grammar part B yang beragam akan membiasakan kamu menemukan kesalahan dengan cepat. Semakin sering kamu latihan, semakin tajam pula kemampuan kamu mengenali pola kesalahan. Yang kedelapan, ada manajemen waktu yang baik. Kenapa? Karena tes TOEFL sendiri terbatas pada waktu. Jangan terlalu lama terpaku pada satu soal. Dan jika kamu ragu, coba gunakan teknik eliminasi atau kerjakan dulu soal lain dan kembali lagi jika ada waktu. Dan yang kesembilan, ada perhatikan bentuk kata dan fungsi dalam kalimat. Ini dimana pastikan dulu kata yang digunakan sesuai dengan fungsi gramatikalnya. Misalnya seperti kata sifat adjektif, tidak boleh menggantikan kata keterangan adverb, dan bentuk kata kerja yang harus sesuai dengan aturan tense dan konteks.
Dan yang terakhir ada bersikap teliti dan konsisten, yang dimana perhatikan setiap detail kalimat, jangan sampai melewatkan bagian kecil seperti suffix, prefix, atau kata bantu yang berubah makna jika salah penempatan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya itu, grammar verb dalam tes TOEFL adalah bagian penting yang menguji kemampuan peserta dalam mengenali dan memperbaiki kesalahan tata bahasa dan sebuah kalimat utuh. Soal-soal pada bagian ini biasanya membagi kalimat menjadi beberapa bagian, dan peserta harus memilih bagian yang mengandung kesalahan grammar. Sarannya, agar dapat menguasai grammar verb dalam tes TOEFL dengan baik, disarankan untuk melakukan latihan secara rutin dan konsisten dengan berbagai tipe soal yang sering muncul. Peserta juga perlu mempelajari dan memahami aturan tata bahasa Inggris secara mendalam, terutama mengenai kesusahan subjek dan kata kerja, penggunaan tenses, proposisi, dan struktur kalimat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit undur diri. Mungkin itu yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.